Ya Pak, boleh ditambahkan ya Pak ya. Iya, gimana Pak Afi? Kalau menurut saya Pak, memang zaman sekarang dibandingkan zaman-zaman dahulu, berapa puluh tahun yang lalu ya Pak ya. Memang Mm-mm. kejahatan itu dibandingkan dulu dan sekarang, grafiknya terus menaik ya Pak ya. Dan Mm. kecenderungan orang berbuat jahat itu jauh lebih kuantitasnya lebih banyak dibandingkan sekarang, dibandingkan dengan zaman-zaman dahulu ya, berapa puluh tahun yang lalu ya Pak ya. Mm-mm. Sebab Bapak lihat juga kalau dulu masalah narkoba 20-30 tahun yang lalu itu masih sedikit, tapi sekarang ini masalah narkoba sudah menyeluruh, sudah banyak masyarakat yang terkena Mm. dan mungkin juga jumlah kuantitasnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan dahulu-dahulu 20-30 tahun yang lalu ya Pak ya. Mm. Makanya kan di Alkitab ini kan juga kan ada ada tersingkap firman Tuhan yang mengatakan bahwa di zaman akhir ini banyak orang yang apa cenderung berbuat jahat ya Pak ya, Mm-mm. kasihnya menjadi dingin ya Pak, bapak terhadap anak juga tidak akur, banyak hal-hal yang negatifnya dibandingin dengan apa dibandingkan dahulu atau berapa puluh tahun yang lalu Pak, begitu Mm-mm. Pak. Kalau bandingan saya begitu Pak, kuantitasnya jauh lebih 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 berat dibandingin uh, beberapa puluh tahun yang lalu, Pak. Begitu, Pak. Kalau saya tafsiran saya begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Afi. Mira atau Yanti, Rida, gimana? Kamu hidup zaman sekarang, tapi dia bandinginnya nggak bisa juga ya Pak Revi ya. Bandinginnya gimana tuh? Ya, Yang yang pasti dirasakan sekarang ini gimana? Atau sekarang dengan 5 atau 10 tahun yang lalu deh. Nah, dengan 10 tahun yang lalu dibanding sekarang, seperti apa? Tantangan hidup untuk bisa hidup kudus gitu, hidup suci. iya kan biasanya, oh ya Mira lanjut. Ya Mira, Mira, ayo lanjut lanjut. Perbedaan dari tadi, kita kan 10 tahun ya Bapak. Nah, kalau dulu kan, kalau sekarang sih lebih berat karena tadi sudah dikatakan bahwa ah, dengan fasilitas yang ada, kadang kita juga memakai fasilitas itu untuk menjadi nyaman. Sehingga perjuangan kita untuk iman kita itu tidak apa ya, tidak sesuai dengan kebenaran. Jadi kita mudah sekali untuk kita jatuh dan kembali lagi bahwa tetap berjuang. Jadi kayak Hmm. dibandingkan dulu itu kayak kita tidak tahu, jadi kayak mengalir saja biasa-biasa saja. Tapi kalau sekarang ya sudah mengerti kebenaran, jadi kalau melangkah sedikit ya pasti jatuh dan sadar. Oke, terima kasih Mira. Yang lain? Ayo. Berarti ditambah Mira, Pak. Ditambah Mira bahwa dari tingkat pengetahuan akan kebenaran. Itu yang Ya, ditambahkan. betul. Makin tahu kebenaran, makin berasa berat ya. Betul nggak? Yang tadinya Eh, fokus. tapi tapi ada ayat loh berkata, Mm, perintah-perintahku itu tidak berat. mm. Oke. Nah, itu gimana itu? Mira. Oke, ada yang lain? Oh. Nah, ini ada Juang. Juang, monitor Juang. Halo Juang. Oke. Ya, jadi sebenarnya salah satu jawabannya ya, kenapa sekarang ini manusia untuk bisa hidup lurus ya, hidup apa namanya tidak menyimpang ya, tapi lurus di dalam hidup dalam kekudusan kesucian itu tantangannya jauh lebih besar. Itu ada hubungan sama yang kita bahas minggu lalu, apa paradox of choice ya.
sekarang ini banyak sekali pilihan ya, pilihan-pilihan yang ada untuk manusia itu melepaskan keinginannya ya, untuk manusia itu memuaskan keinginan-keinginannya. Jadi kayak dikasih sarana gitu ya. Eh, Bayangkan dulu sebelum ada medsos gitu ya. Orang kalau mau di dalam dirinya itu ada hati yang mungkin jahat gitu ya, hati yang hitam itu dan suka maki-maki orang atau memang dia nggak suka sama orang itu ya, dia salurannya apa? Ya mungkin ya terbatas di lingkungannya ya. Tapi sekarang tuh ya dia bisa mengeluarkan apa yang di dalam hatinya itu bisa ke seluruh dunia dengan adanya media sosial, betul nggak? Jadi diumbar gitu, dikasih fasilitas sehingga manusia itu bisa mengekspresikan ya sampai maksimal gitu. Itu dua sisi, mengekspresikan kebaikan juga sekaligus bisa mengekspresikan kejahatan di dalam hatinya. Jadi kalau saya teringat itu yang diajarin tentang kitab Wahyu ya, yang Pak Hen juga sering bahas itu ya. Pak Depi mungkin masih ingat ya. Yang di zaman akhir itu iblis itu kayak seperti dilepas ya. Pak Depi mungkin bisa ingat ya. Betul nggak? Seperti dilepas zaman akhir itu. Sehingga dia makin banyak menyesatkan orang. Itu nada itu kiasan tentu saja ya. Nah, Iya, betul. seakan-akan tuh sekarang itu ya seperti apa variasi fenomena kejahatan tuh tak terbayangkan, baik kuantitas ya banyaknya maupun kualitasnya gitu. Nah, itu eh, paradox of choice ya. Seakan-akan di satu sisi orang memandang bahwa kebebasan manusia ya, yang terutama kelompok orang yang mengagungkan kebebasan manusia ya. Manusia itu harus punya diberi sepenuhnya kebebasan ya. Eh, tapi justru kebebasan itu membuat manusia terangkeng terjebak eh, apa namanya terikat untuk memuaskan nafsu kedagingannya makin besar gitu. Nah itu paradoksnya di situ ya. Jadi alih-alih ingin memperjuangkan ya, kebebasan manusia, tapi setelah manusia diberi kebebasan ya bukannya makin membawa manfaat untuk kebaikan, untuk kesucian hidupnya, tapi malah makin uh, terpuruk gitu. Nah, contoh kecil aja ya. Kalau teman-teman punya mungkin lah kalau sibuk kerja gitu ya, bahkan lagi sibuk kerja tuh kita suka membayangkan, aduh seandainya saya punya waktu luang gitu ya, untuk bisa banyak berdoa. Jadi kalau kita sibuk kerja kan kita mau doa apa namanya sungguh-sungguh memulakan waktu kan susah gitu ya. Jadi kita merindukan ada punya jam doa yang tidak terganggu. Jadi saya pengennya kerjaan saya tuh nggak apa namanya memakan waktu luang saya untuk saya beribadah menyembah Tuhan. Tapi coba ya satu saat kita mungkin waktu kondisi cuti, libur gitu ya, punya banyak waktu luang. Apakah waktu luang yang ada yang tadinya kita harapkan untuk makin belajar firman, dekat sama Tuhan, dipakai untuk itu atau malah dipakai untuk memuaskan keinginan sendiri? Lebih banyak mana? Kalau pengalaman saya justru waktu saya punya kebebasan gitu ya, apalagi kalau mungkin waktu jam kerjanya tidak terikat gitu atau tidak ada yang mengawasin, kita bekerja sendiri, itu justru ya kalau kita nggak terlatih, muncul banyak godaan untuk kita melakukan sesuatu yang mau memuaskan keinginan daging kita, bukan untuk melakukan sesuatu yang benar, yang kudus, yang adil gitu ya. Yang kita kerjakan harusnya waktu kita untuk bekerja, tetap untuk bekerja. Gitu. Nah, itu bisa dilihat dari situ. Ya, jadi begitu punya kebebasan tuh hati-hati ya.
justru itu malah bisa jadi titik kita jatuh, titik kita tergelincir gitu. Ya, ya that's why makanya pentingnya komunitas yang uh, bisa saling menjaga sebenarnya. Karena setiap orang tuh rentan sebenarnya. Jadi nggak ada yang kebal, ya, termasuk saya, termasuk siapapun sebenarnya tidak ada yang kebal terhadap ini godaan-godaan itu ya, challenge seperti itu. Karena apa? Karena ibaratnya tuh kita sudah terlanjur basah dalam apa eh, pemikiran dunia atau namanya filsafat dunia, ya. Kita sudah nyemplung di situ. Jadi kalau kita nggak waspada ya bahkan terhanyut. Jadi paradox of choice ya yang kita hadapi sekarang ini realitas ya, realitas. Jadi hmm, kalau kita nggak menyadari kita akan terbawa ya. Jadi satu-satunya supaya kita nggak terhanyut ya kita harus menetapkan kesadaran diri, kita menyadari realitas yang sebenarnya, ya, menyadari realitas yang sebenarnya supaya kita aware gitu ya bahwa ini ada challenge-nya. Seakan-akan kebebasan, seakan-akan kemudahan, banyak pilihan kan semakin memudahkan, semakin punya kebebasan untuk memilih gitu. Tapi ingat ini satu paradoksial ya bahwa yang tadinya kebebasan dimaksudkan untuk kebaikan ya, manusia, kebaikan ya kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya, tapi malah justru ya kita pakai untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri ya. Nah, eh, tapi di apa yang minggu lalu kita bahas ya bagaimana kita mengatasi adanya ya fenomena ya realitas paradox of choice sekarang ini ya. Ada empat Itu prinsip itu sebenarnya masuk soal, kemarin. Pak. Itu Empat. masuk soal kemarin. Oh, udah ya. Sebutkan 4 poin. Udah ya, ya coba bisa paling mungkin guidance biar kalau ini soalnya ada nyambung dengan materi berikutnya nih. Kalau ini nggak nangkep agak repot. Iya, teman-teman, bagaimana cara menghadapi paradoks choice, paradoks dalam pilihan, choice itu pilihan. Di kuis kita kemarin, apa aja? Yang dialami aja, nggak apa-apa. Itu real yang kita alami. Gimana kita ngadepin paradox of choice ini ya? Gimana Mira, Yanti, 4 poin kemarin apa aja? Pertama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kedua apa, teman-teman? Ada 4 prinsip ya. Ya, Belajar merasa puas. Belajar merasa cukup. terus Yang ketiga, fokus dengan tujuan. keempat, Keempat, meminta petunjuk Allah. ya, betul Pak. Oke. Jadi ada 4 prinsip kan ya untuk kita mengatasi apa paradox of choice itu ya. Ini 4 ini harus diinternalisasi ya nggak cuma hafalan ya. Coba diinternalisasi. Prinsip utama carilah kerajaan Allah dulu. Jadi ini bicara yang utama ya. Kita mempertanyakan diri kita sendiri, apa sih yang saya anggap paling utama dalam hidup ini itu apa gitu. Itu kalau kita nggak memutuskan ya, nggak firm gitu ya, nggak pernah merenungkan dan memutuskan oh, saya yang paling utama adalah ini gitu ya. Itu akhirnya kalau kita nggak memilih, nggak memutuskan, kita akan diputuskan oleh dunia. Pasti yang utama filosofis dunia gitu ya. Jadi kalau dikatakan ada pendeta besar ya yang saya belajar banyak belajar, apapun ya, yang paling utama dalam hidup ini adalah satu Tuhan, dua Tuhan, tiga Tuhan gitu. Itu kan kadang lebay amat sih gitu ya. Satu Tuhan, dua Tuhan, tiga Tuhan. Gitu. Artinya
paling utama itu mencari Tuhan, mencari kerajaannya dulu. Itu harus diputuskan dulu, ya. Karena ini patokan kita. Semua choice pilihan yang ada itu akan bisa membawa kita kemana-mana gitu. Ya, kalau kita nggak tahu, ya arahnya nggak apa repot. Nah, kalau nah ini saya set ya. Terus cukup puas, ya, menghadapi pilihan itu puas, harus harus bisa mempuaskan diri gitu. Cukup ini cukup, berkata cukup, enough is enough gitu. Karena lucunya ya, keinginan manusia itu ya, tahu nggak, pernah nggak apa namanya menguji diri sendiri gitu ya. Eh, apa namanya, ngetes ya, kita tuh sebagai laboratorium ya diri sendiri. Kalau keinginan, kita punya keinginan itu dipenuhi terus gitu ya, itu keinginan kita itu akan berhenti nggak atau makin banyak keinginannya. Misalnya kita Tidak oh, berhenti-berhenti. tidak berhenti-henti. Contohnya apa yang paling paling nyata gitu dalam hidup sehari-hari itu, yang ini saya pengen tuh udah terimpi melakukan ini gitu, tapi habis itu kita punya kesempatan terus gitu, nggak pernah puas tuh, bener nggak? Contohnya dulu waktu zaman nonton film seri drama Korea gitu, coba aja tuh, pernah nggak drama Korea atau drama dulu, drama Komingse apa tuh dulu saya tuh, apa, Meteor Garden tuh, ya, saya masih ingat tuh berapa seri tuh, makin dipuaskan nonton ya, nggak puas-puas, mau nambah lagi, nagih lagi, betul nggak? Ya, jadi kalau diberi makan tuh ya keinginan kita ya, maksudnya supaya kita puas sudah gitu ya, ternyata enggak loh, gitu. Nah, Pak, termasuk makanan, soal soal kuliner gitu. Coba aja, wah, yang suka makan dan pengen apa, memuaskan rasa ingin makan, rasa lapar itu. Itu kalau nggak kita berkata cukup, itu kita makan kita yang kita suka terus saja. Habis itu besok apalagi, apalagi, apalagi. Termasuk juga dalam hal nanti apa, hubungan pria wanita, seksual dan sebagainya. Jadi ini paradoksnya juga ya. Keinginan itu kalau makin dipuaskan, diberi umpan, diberi makan, malah makin minta gitu. Ya, itu adalah sebenarnya ciri utama sifat iblis ya. Sifat iblis itu seperti itu. Jadi makanya ada di apa, berapa tuh? Filipi 4:7 ya, Pak. Jangan beri kesempatan kepada iblis ya. Ada kan ayat itu kan? Jangan beri Ada, Pak. kesempatan. Di Filipi berapa itu, Pak? Satu Jangan Petrus. jangan beri kesempatan, 1 Petrus ya. Satu, jangan beri kesempatan pada iblis gitu. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mau menerkam siapapun. Jadi jangan memberi topon, ya, kesempatan itu pijakan. Sifat iblis itu istilahnya nggak bisa, satu-satunya yang kita nggak bisa kompromi itu sama iblis ya, dan sifat-sifat iblisnya. Jadi keinginan daging ya, hawa nafsu itu kalau diberi umpan ya, itu makin besar. Nah, contohnya apa? Itu scroll TikTok, nggak? Saya itu kan nggak pernah main TikTok ya. Kemarin mulai ikut-ikutan ya. Itu benar-benar ya. Begitu apa? Kalau nggak bilang cukup, akan terus gitu. Karena ini memang perangkat yang didesain untuk mencandu kita. Jadi kita harus punya kedewasaan di situ. Scroll scroll gitu kan, terus saja. Itu nggak berhenti berhenti gitu. Kalau diumbar terus, gitu. Tahu-tahu sudah 2 jam aja, 1 jam, 2 jam, habis waktunya. Ya kan penasaran kan? Dan pinter orang-orang itu menciptakan video pendek gitu. Yang paling 30 detik, gitu. Paling lama 1 menit, gitu. Ya paling 15 detik, 30 detik. Jadi kan, sebentar. Terus ini ada kayaknya judulnya menarik, cuma 30 detik. Terus gitu. Ya, benar nggak? Benar apa benar? Ya. Nah, itu real loh. Itu fenomena paradox of choice ya. Kita punya
banyak choice untuk memuaskan diri sendiri gitu sekarang ini lewat apapun ya media sosial apapun itu. Jadi kadang saya memang akhirnya agak frontal memutuskan untuk tidak main Facebook, tidak main TikTok gitu ya. Tapi kalaupun ke situ harus dengan tujuan. Jadi nah ini prinsip yang ketiga ya. Kita bukannya menghindari tapi kita harus punya prinsip ini. Kalau punya ini ya, mana nih? Nah, tujuan ya, prinsip panggilan, punya tujuan. Jadi kita ke media sosial itu udah harus punya tujuan. Jangan berwisata di situ di media sosial tuh nggak. Cari penghiburan di media sosial tuh cari hiburan. Nah, itu pasti terhanyut. Nangkap, Pak? Ya. Terus terang saya gini-gini tuh jangan itu kena ke semua loh. Ya, termasuk saya alamin kemarin tuh kan. Nah, awal-awal saya mulai tahu TikTok terus mulai, wih itu gila itu sangat mencandu sekali, gini scroll-scroll gitu. Dan ada penelitian kan, ada psikologis ahli apa hasil penelitian tentang brain rot, pembusukan otak. Jadi scrolling itu ya yang cepat itu otak kita makin membusuk karena tidak diajar untuk berpikir gitu. Diberi asupan terus lama-lama nggak bisa berpikir, nggak bisa kreatif, jadi terdoktrin, jadi kita jadi kayak zombie nanti. Jadi zombie kalau lihat di film-film zombie itu karena virus kan ya. Sekarang itu kita jadi zombie itu bukan karena itu, karena paparan media sosial seperti TikTok itu bisa bikin kita itu freeze ya, membeku di situ. Jadi itu jangan dianggap remeh. Dan saya menceritakan ini karena saya sendiri yang sangat tight mengatur waktu aja bisa kena gitu. Yang saya sangat disiplin dalam mengatur waktu itu bisa kena juga. Gitu. Apalagi kalau lagi nggak stabil, lagi ada masalah ya. Nah, kemarin saya bertubi-tubi masalahnya ya, dari pasangan, dari keluarga besar, keluarga kecil. Saya sakit lagi, waktu numpuk jadi satu. Wah, itu kalau sudah dapat tekanan itu kan kita maunya, aduh, mau escape kan, mau lari, mau mau keluar dari situ. Nah, larinya tuh biasanya ke situ tuh. Kalau kita nggak waspada ya ke konten-konten media sosial. Nah, itu jebakan ya, paradox of choice. Itu realitas. Nah, eh, tapi ingat prinsip paradoks ya. Di tengah gempuran kayak gini, sebenarnya ada kesempatan, ada kebaikannya juga. Dengan kondisi dunia yang sekarang ini, sebenarnya kita manusia itu ya, orang percaya punya kesempatan besar. Apa coba kesempatan besarnya? Yang tidak dimiliki oleh orang-orang dulu gitu. Apa kesempatan besarnya? Kan susah nih sekarang apa makin kejahatan makin meningkat kan harusnya aduh udah hopeless lah gitu ya. Tapi sebenarnya ada kesempatan, ada kebaikan tanda kutip ya, ada kesempatan lo besar gitu. Yang yang ini bukan maunya Tuhan untuk kita sengaja manusia itu diberi apa ya istilahnya itu cobaan seperti ini gitu ya. Tapi ingat Roma 8:28 kan bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal. Jadi yang pokoknya paradoks itu tuh memang cara kerja Tuhan gitu. Sesuatu yang kelihatannya jelek, buruk gitu ya, yang nggak enak itu Tuhan tuh bisa mengubah, ya membalikkan, mengkondisikan itu menjadi satu kebaikan buat kita. Asal apa? Kita bisa melihatnya, kita sadar. Makanya kita belajar kebenaran ini supaya dicelikkan gitu. Bahwa Tuhan kita ya, Bapa di surga itu memang segala apa eh, istilahnya tuh nggak ada jalan buntu lah di dalam Tuhan itu nggak ada jalan buntu, selalu ada jalan keluar. Tinggal kita tahan-tahanan aja di situ. Selalu ada jalan keluar. Jadi sesuatu yang apa nggak enak, menderita apa udah suntuk gitu ya, banyak masalah itu sebenarnya ada kesempatan besar gitu. Kesempatan besar di situ ya. Kita lihat cerita-cerita sukses orang-orang sukses itu juga kan
banyak kan itu juga waktu masa kecilnya susah gitu kan. Ya nggak semua orang susah akan sukses, tapi umumnya itu karena ada kondisi tertentu yang dia ubah itu menjadi kesempatan dia untuk maju berkembang. Nah, kesempatan besarnya apa nih? Ini yang menarik nih. Apa kira-kira apa nih? Di tengah paradox of choice ini, dari banyaknya choice ini sebenarnya itu memberikan sesuatu yang berharga, apa? Satu kesempatan, paradox of choice itu, paradox pilihan itu apa? Sebagai apa itu? Ya, kesempatan untuk memenangkan banyak jiwa atau memberitakan Injil. Ya. Oke. Untuk penginjilan ya, ya untuk penginjilan. Kebenaran firman Tuhan. Oke, dari Pak Tadus itu. Jadi memberikan kesempatan kita untuk bisa memberitakan Injil lebih luas lagi. Oke. Ada yang lain? Ada? Apa? Kira-kira apa? Itu yang dipelajari tiap hari kita ini. Kesempatan yang memang diberikan kepada orang-orang yang hidup dalam zaman anugerah. Orang-orang yang mengikuti kebenaran Tuhan Yesus gitu. Mengikuti kebenaran Injil itu justru kalau orang yang mengikuti Injil ya, ikuti kebenaran Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan, ya, prinsip-prinsip yang diajarkan Tuhan Yesus. Kondisi sekarang ini jadi kesempatan besar gitu. Tapi memang menjadi malapetaka kalau orang nggak ikut Injil gitu. Tapi kan buat orang-orang yang mengikuti Injil, yang Injil itu adalah nafas hidupnya ya, kebenaran firman itu sebagai nafas hidupnya, ini kesempatan. Apa? Kira-kira apa? Ada? Koafi? Apa kira-kira Koafi? Kalau saya sih, jadi membuat orang itu Pak, jangan sampai terlalu mengikuti apa yang dia mauin, tapi arahin orang tersebut untuk boleh lebih dekat lagi dengan Tuhan begitu Pak. Jadi paradox of choice, apa banyaknya choice sekarang ini, pilihan dunia ini apa? Jadi kesempatan buat apa, Pak? Penginjilan juga bisa penginjilan, Pak. Penginjilan ya, juga penginjilan. Ya. Oke, sama berarti ya sama Pak Tadus. Penginjilan Pak. Oke, apa lagi? Ya, apa lagi? Ya, menasihati orang-orang yang kecenderungan itu keduniawian itu, ya kita mesti kasih dia nasihat-nasihat bagaimana harus membuang semuanya itu Pak. Ya. Terus kita arahkan orang tersebut Pak untuk selalu lebih dekat lagi dengan Tuhan begitu Pak. Membaca firman Tuhan atau bagaimana ikut persekutuan, ikut komunitas orang-orang percaya begitu Pak. Oke, saya persingkat ya. Jadi betul itu kalau bicara penginjilan, memberitakan firman itu kan ke orang ya. Kita kesempatan kita memberitakan Injil, pengaruhnya ke orang lain. Tapi sebenarnya paradoks itu ya, of choice, banyaknya choice itu ini ya, itu memberikan satu arena untuk kita bertumbuh dalam iman. Justru karena dunia modern sekarang ini tidak bisa dihindari dan banyak pilihan yang membingungkan, so many choices ya. Disitulah terbuka ruang bagi kita orang percaya untuk makin beriman. Ruang ini adalah titik di mana logika dan analisa kita sebagai manusia yang punya otak dan pikiran itu ada batasnya, ya. Mulai terbatas gitu, saking banyaknya jadi bingung gitu, mau dulu gitu ya. Jadi itu kesempatan kita untuk mengalihkan kepercayaan kepada Allah yang nggak kelihatan, yang di atas logika, di atas pemikiran manusia. Jadi menerima realitas paradoks itu suatu tindakan iman. Jadi kalau kita menerima
kondisi adanya paradoks dalam hidup kita itu tindakan iman. Ya. Tindakan iman itu maksudnya secara aktif memilih untuk percaya pada kebenaran yang lebih tinggi di luar nalar kita yang terbatas. Jadi kita ketika dihadapkan pada misalnya pilihan bisnis, pilihan pekerjaan, ya kita atau pilihan untuk menikmati hidup, gitu ya, eh, kita merasa bingung, lumpuh ya. Nah, saat itulah kita diberi satu pilihan lain, ya. Kita mau mempercayakan diri kepada Tuhan, Kak, ya. Seperti di apa namanya? Amsal 16:9 tuh, ya. Saat kelumpuhan melanda, ya kita dihadapkan pada ini eh, jalur karir atau bisnis itu dikatakan hati manusia memikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ya. Terus juga saat tadi penyesalan melanda, penyesalan kita buat pilihan dan seringkali itu seperti penelitian kan, kita kalau dihadapkan banyak pilihan, terus kita memilih itu kadang kita menyesal gitu, kadang membandingkan dengan pilihan lain. Gitu. Nah, Roma 8:28 itu jadi pegang kita bahwa apapun yang kita pilih ya saat itu dengan sadar dan mungkin kurang tepat ya, tapi percaya bahwa Tuhan itu bisa mereka-rekakan untuk kebaikan. Ya. Bekerja dengan semua pilihan yang kita ambil untuk mendatangkan kebaikan selama kita mengasihi Dia. Ya, kuncinya di situ. Selama kita mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita bisa jaga hati sebenarnya ya, jaga hati murni gitu ya, kita bisa siap menghadapi banyak pilihan ya, dan tidak takut memilih gitu, ya, tidak terganggu dengan banyak pilihan. Nah, jadi eh, pada akhirnya ya realitas ilahi ini ya paradox of choice ini yang menjadi realitas ilahi itu menjadi apa arena fitness ya gimnasium bagi pertumbuhan iman kita. Jadi kayak ada apa sarana kita untuk melatih iman gitu. Ini jadi arena ya choice yang makin banyak ini yang semeraut yang istilahnya mau ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah itu kita ketemu godaan lah misalnya. Pilihan yang antara berbatas ini itu menjadi gimnasium ya, menjadi ajang ya uh, untuk kita menumbuhkan iman. Yang itu istilahnya jadi ladang yang subur gitu. Jadi pupuk ya, ada jadi pupuk kita gitu. Yang makin subur ya. Lebih subur dibanding yang uh, zaman dulu ya, ribuan tahun yang lalu yang belum banyak pilihan lah ya, belum banyak godaan gitu. Itu jadi makanya kalau kita dituntut sempurna ya Matius 4:8 seperti Bapa di surga sempurna artinya kita mencapai kematangan, mencapai full growth ya, kepenuhan kealahan gitu ya. Ini menjadi benar-benar menjadi sarana yang memungkinkan itu gitu. Karena apa sangat besar, sangat tantangan untuk lurus itu besar sekali sekarang ini gitu. Ya, setiap kita itu kan dihadapi pilihan sulit ya. Nah, kita harus memandang itu bukan untuk menyiksa kita, tapi kesempatan untuk melatih otot kepercayaan kita. Ya, seperti Yakub bergulat dengan Allah kan dan keluar dengan nama baru. Ya, kita pun harus didorong terus bergumul dengan ketidakpastian agar kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah di mana hikmat Allah itu melampaui segala akal. Jadi situasi sulit sekarang dengan banyak pilihan Allah itu memang kita mau nggak mau ya terkondisi kalau kita orang percaya dan punya kasih kepada Dia, kita akan bergumul seperti Yakub bergumul dengan Tuhan. Ya, setiap yang kita mau ambil, setiap apa itu jadi buat orang dunia mungkin bukan masalah, buat kita jadi masalah. Kita harus menggumulkan itu setiap hari dengan Tuhan. Nggak mungkin nggak menggumulkan dengan kondisi sekarang gitu. Ya, jadi
paradoks ini bukan kutukan tapi undangan ya dari Allah untuk kita beralih dari hidup karena melihat menjadi hidup karena percaya. Ya, di 2 Korintus 5 itu jadi sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Nah, ini pengkondisian yang luar biasa. Kalau kita mau melihat secara positif ya, pengkondisian. Benar-benar ini pengkondisian ya. Karena makin mudahnya orang berbuat dosa sekarang ini ya. Makin mudahnya. Jadi kalau kemudahan berbuat dosa dan kita tidak berbuat dosa, nah berarti kan kualitas kita eh, lebih tinggi ya. Lebih lebih hebat mana orang yang tidak ada pilihan berdosa dengan orang tidak ada pilihan atau sedikit pilihan untuk berdosa dan dia tidak berdosa dengan banyak pilihan untuk berdosa tapi dia tidak berdosa. Tentu yang dikasih pilihan banyak tapi dia tetap bisa lurus. Nah, itu kan pasti lebih hebat gitu ya. Nah, lebih bisa mencapai potensi maksimalnya. Jadi apa yang Tuhan ajarkan, Tuhan Yesus ajarkan buat kita, ya yang dia eh, teladankan dengan kematiannya, ya pergumulannya di Taman Getsemani waktu dia tahu akan disalibkan, akan dibunuh ya, eh, dihadapkan pada cawan kematian. Nah, Tuhan Yesus berkata apa? Eh, biar apa? Biarlah cawan ini berlalu ya daripadaku, tapi kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Tuhan Yesus tahu ini pilihan sulit, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ya, jadi kepuasan tertinggi Tuhan Yesus itu bukan bukan dia memilih-pilih pilihan gitu ya, memaksimalkan pilihannya, tapi menyerahkan pilihannya pada Bapaknya. Nah ini para dokter besar. Nah ini kata-kata yang bagus nih. Para dokter besarnya. Kebebasan dan kepuasan sejati ditemukan bukan dalam kebebasan memilih tanpa batas, melainkan dalam penyerahan sukarela kepada pribadi agung yang pasti pilihannya sempurna. Jadi kita eh, sekarang punya sikap, punya prinsip, apapun banyak pilihannya apapun ya, selama kita bisa menyerahkan diri pada satu pribadi dan kita mengikuti pilihan pribadi ini, udah selesai. Ya. Nah, itu yang apa namanya uh, kita bisa dapatkan ya di akhir zaman ini kebebasan sejati, ya benar-benar kebebasan yang sudah teruji ya dengan begitu banyak pilihan, tapi kita tetap akhirnya menemukan satu pilihan ya. Jadi dari banyak pilihan kita tidak memilih banyak pilihan itu, tapi memilih pribadi yang pilihannya kita ikuti. Nah, ini yang kita perlu belajar setiap hari ya. Dengan adanya Zoom itu sebenarnya kan kita berlatih untuk kita bisa menyerahkan diri pada pribadi agung, pada Allah Bapa dan pada Tuhan Yesus gitu. Dan dengar-dengaran apa yang jadi pilihannya dia. Karena itu kunci untuk kita bisa mengarungi kehidupan yang makin berat ini ya, makin tidak tambah putih ya, tapi tambah hitam gitu misalnya. Nah, itu yang bisa saya share. Jadi dari sini nanti akan berlanjut terus ya, hukum paradoks itu nanti akan masuk kepada tatanan lain, itu tatanan tentang keseimbangan ya, keseimbangan. Tapi mungkin saya cukupkan dulu untuk kita bisa diskusi lebih banyak supaya ini menjadi bisa diinternalisasi gitu ya, bisa diinternalisasi dan teman-teman belajar di sini itu benar-benar bukan teori gitu ya, tapi real nih ya, kita punya bahan untuk direnungkan, dipraktekkan setiap hari.
Oke, itu dulu saya cukupkan. Nanti ke saya kembalikan ke Pak Lepri. Ya, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada mau kasih tambahan? Atau sudah mengerti semua? Bisa kesaksian atau pengalaman ya, Iya, ada menghadapi kesaksian. choice pilihan yang begitu banyak, seperti apa kita. Nah, itu mungkin bisa tuh disaringkan. Dari Pak Juang atau Bu Lim? Bu Lim. Belum Pak, saya lagi nyimak dulu. Tadi Baik. agak telat masuknya. Grandi. Iya Bapak, saya juga nyimak dulu Pak. Nanti kalau ada yang bingung baru saya coba tanyakan. Nyimak semua. Berarti kalau nyimak ditanya aja Pak Lepri. Atau mau langsung kuis. Ya, dari saya Pak Anton mungkin kita diskusi lebih dalam lagi kan dari paradoks pilihan ini kan yang paling tinggi di mana kita betul-betul menyerahkan kehendak kita ini kepada pribadi agung yang pilihannya adalah sempurna. Nah, pergumulannya adalah setiap harinya bagaimana untuk kita bisa kehendak kita itu atau kehendak pilihan kita itu betul-betul seirama atau menjadi satu dengan pribadi agung itu. Jadi sama dengan kehendak Allah itu. Mungkin itu pergumulan yang harus kita secara terbuka sharing untuk kita hidup di dalamnya karena goalnya ke situ. Mungkin dari saya. Mari silakan Bang. Iya, betul. Untuk menemukan kehendak pribadi Allah, ya, pribadi agung Allah sendiri itu ya itu nggak mudah gitu, nggak mudah, ya kan, betul nggak? Nggak ada yang semudah. Nah, yang penting kalau menurut saya dimulai dengan kesadaran bahwa kita tidak boleh terjebak dengan banyak pilihan-pilihan yang ada gitu ya, yang seringkali kita melihat eh, apa kesuksesan orang lain atau pencapaian orang lain gitu ya, dan kita terjebak atau terdorong untuk ikut membuat pilihan seperti mereka itu. Jadi ya jawabannya 4 prinsip tadi itu ya. Kita harus merasa puas, harus mencukupkan dengan segala yang kita terima, dan kalau kalau buat saya pengalaman pribadi itu eh, merenungkan ya setiap peristiwa yang dialami itu, ini arahnya apa, ujungnya apa gitu. Ini Tuhan kira-kira apa ya. Nah, kadang-kadang juga nggak ketemu gitu. Ini gimana gitu ya. Nah, jadi memang mendapatkan kebenaran ya yang kita rema gitu tuh mahal sekali gitu. Kalau sampai dapat itu ya, itu benar-benar mengubah. Jadi, nah ini pengalaman juga. Kalau kita dengar firman materi kayak gini ya, itu nggak akan merubah kita itu, walaupun kita tahu gitu ya, ngerti gitu. Sampai kita langsung klik gitu. Oh, maksudnya paradoks tuh ini tuh. Oh, ini realitas yang terjadi tuh seperti ini ya gitu. Nah, kita harus ada namanya kalau di psikolog itu aha moment ya. Aha klik gitu. Itu mau nggak mau kalau kita bisa klik ya kalau
tidak lari dari masalah yang kita hadapi ya, tidak lari dari penderitaan, pergumulan, tapi menyelam, ya hadepin gitu, hadepin aja, ya hadepin yang ada di depan, hadepin dan sambil terus mencari kehendak Tuhan gitu. Nggak ada bentuk yang baku gitu ya, nggak ada bentuk checklistnya harus A, B, C, D gitu ya. Nanti jadi Taurat lagi gitu, ya. Nah itu bedanya, itu apa namanya paradoksnya ya. Kesempurnaan itu tidak diukur dari banyaknya hal yang dicapai gitu ya, tapi menemukan inti dari semua banyak hal itu. Nah itu kalau di ilmu silat atau ilmu apa kungfu gitu ya, itu kan eh, ada satu ilmu bela diri yang tanpa jurus gitu ya. Tanpa jurus tapi menggunakan energi yang ada dari musuhnya. Apa ilmu apa tuh namanya? Eh, saya lupa nama nama kungfunya itu ya, yang eh, dia Tai tidak Chi. punya jurus. Tai Chi ya, Tai Chi itu. Nah semacam itu. Hmm. Jadi biasanya kalau ilmu bela diri itu kan ada jurusnya gitu sebenarnya. Kalau Tai Chi itu nggak ada jurusnya. Nah itu paradoks di situ. Ya, dia menemukan inti gerakan, itu bukan gerakannya seperti apa gitu. Banyakan jurus malah keblinger nanti gitu ya. Gitu. Nah itu apa namanya seninya di situ ya. Itu perjuangannya di situ. Jadi jangan menyerah, selami terus, jangan lari, jangan escape gitu. Nah, salah satu itu yang harus dilatih itu jangan pernah escape ke mencari kesenangan di ya, semestinya gitu ya, di medsos, di apapun ya. Kalau kita ke medsos untuk mencari kesenangan, nah itu hati-hati. Itu masih saya lakukan juga tuh kalau lagi suntuk itu apa eh, main medsos gitu ya, untuk kita cari dopamin di situ. Sebenarnya kan itu secara refleks otak itu seperti itu ya gitu. Tahu nggak fenomena tikus ya? Tikus itu kalau eh, apa diberi makan ya, kalau dia diberi makan, dia selalu mencari hewan tuh ya, terutama tikus tuh dia pasti selalu mencari makan gitu. Tapi dia kalau udah ketemu makan, ya dia nggak bisa berhenti. Kenapa? Jadi sebenarnya tikus itu disenangkan, dibahagiakan itu kalau melihat makanan. Itu ada zat dopamin yang muncul gitu. Tapi kalau udah ketemu, yang muncul adalah kecemasan. Karena apa? Wah, ini sudah dapat. Ini kalau habis gimana? Ya, dia akan cari lain. Jadi kalau dia lihat makanan tuh langsung bahagia. Tapi begitu nggak ada makanan, ya dia cemas gitu. Itu naluriah gitu. Jadi eh, apa namanya? Padahal dia nggak membutuhkan, ya, nggak membutuhkan terus menerus. Tapi kalau dia melihat makanan itu terpicu otaknya itu kebahagiaannya dia. Itu penelitian seperti itu, ya, secara otak tubuh itu, ya tubuh itu seperti itu. Jadi kita belajar kebenaran di sini, ya belajar kebenaran itu untuk kita bisa naik level ya hidupnya, kesadaran kita tuh naik level, bukan dikendalikan oleh naluriah ya, tubuh naluriah ya, otak naluriah, tapi oleh kesadaran ilahi gitu. Ya harus mengatasi itu. Nah, mungkin ya harus sering melihat diri ya, reaksi yang ada dalam diri kita. Ya. Cermati setiap hari itu kita lagi kenapa gitu, lagi ada gerakan apa hati kita. Nah, peka di situ, belajar peka di situ. Oke, mungkin ada punya pengalaman lain. Ini suatu yang sebenarnya apa real gitu ya. Iya, tadi tadi teman-teman sempat disinggung
apa TikTok ya? Ya, TikTok. Mungkin bukan cuma TikTok ya, yang lain juga. Nah, tadi mentor kita bilang bahwa itulah gunanya kita belajar di Zoom ini untuk mengalami perubahan, gitu ya. Nah, memang itu tidak mudah. Itu juga pilihan. Nih lagi Zoom kayak gini. Lagi Zoom gini, mata, muka di layar tapi pikiran di tempat lain. Nah, itu kan repot. Gitu ya. Nah, paradoks. Jadi jangan sampai kesempatan yang ada lewat begitu saja. Kita harus mengalami pertumbuhan terus, ya. Mungkin di sini ada yang Zoom sudah lama, tapi nggak berubah-berubah. Nah, materi malam hari ini mengajak kita untuk berubah ya, memilih untuk berubah. Oke ya, teman-teman. Itu saja sih saya tambahkan sedikit. Masih ada Yanti yang mau ditanyakan? Yuli? Oh, Yanti kasih love. Nah, ini mantap ini begini. Ko Afi masih ada? Perlu itu Pak diulang lagi Pak materi Pak Anton, jadi biarin kita bisa dapat pertanyaan yang belum kita pahami gitu Pak. Oke. Teman-teman yang lain? Ada? Ya, diharapkan mulai ini ya teman-teman ya, mulai memikirkan pilihan apa yang diambil gitu. Kalau selama ini mungkin waktu memilih itu ya milih aja gitu, nggak dipikirin. Sekarang itu dengan adanya kesadaran realitas ya, realitas yang nyata gitu, banyak choice ya, dan ada hukum paradoks, ada paradox of choice gitu, bahwa kalau kita tidak punya kesadaran untuk memilih, ya kita akan terhanyut. Tuh. Jadi mulai sekarang eh, apa namanya punya kesadaran untuk memilih, memilih itu memilih dengan sadar gitu. Itu ya. Oke. Masih ada 8 menit, teman-teman. Masih belum mendarat kah materi malam ini? Nah, oke. Ini sebenarnya hukum paradoks itu nanti ada dasar ke kita untuk bagaimana kita punya keseimbangan hidup ya. Ini ada materi minggu depan atau depannya lagi. Ini nih, hukum keseimbangan, equilibrium spiritual. Jadi manusia itu selalu mencari keseimbangan hidup apapun ya, punya keseimbangan. Nah, keseimbangan itu harus dicapai kalau kita memahami adanya paradoks dalam hidup kita, paradoksial. Jadi sering kan apa orang mencari keseimbangan hidup ya, hidup itu harus seimbang dan seterusnya. Tapi kalau kita mencari keseimbangan hidup tidak mengerti tatanan Allah ya akan hidup ini, itu kita akan terombang-ambing gitu. Jadi memahami paradoks ini itu akan membawa kepada keseimbangan ilahi ya, keseimbangan equilibrium spiritual, keseimbangan ilahi. Nah, akan nyambung terus ya teman-teman. Harusnya ini menjadi apa ya, yang bisa dipraktekkan real gitu loh tiap hari ya. Choice itu kan selalu ada gitu ya. Jadi sekarang belajar sadar dalam setiap pilihan gitu aja. Nah, gimana tuh caranya? Nah, mungkin Pak Lepi bisa ini ya,
gimana mengingatkan itu untuk selalu sadar dalam setiap pilihan. Oke. Mungkin ada satu lagi Pak Anton dari saya. Ya. Melihat perbandingan yang tadi mungkin Pak Anton tanyakan, kalau saya melihat secara rohani, kalau pada masa-masa lampau itu orang haus untuk beribadah, orang suka untuk beribadah. Nah, hari-hari ini fenomena yang saya lihat itu orang tidak tidak suka untuk beribadah begitu. Nah, bukannya tidak suka, tapi kehausan untuk kepada halal rohani itu rendah. Nah, saya teringat akan 2 Timotius 3 di ayat yang kelima itu. Nah, itu kalau dikaitkan dengan paradoks secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nah, sehingga itu salah satu fenomena secara rohani yang mungkin kita perhatikan, kita lihat baik dalam diri kita maupun secara komunitas. Nah, mungkin saya minta disampaikan lagi. Terima kasih. Ya, ya betul. Itu juga ada paradox of choice juga ya, Pak Tadus ya. Orang tidak mencari ibadah atau tidak beribadah sungguh-sungguh karena waktunya, pikirannya udah tersedot oleh kesenangan yang lain gitu. Ya, banyak pilihan yang lain. Itu real. Jadi kenapa di akhir zaman itu banyak orang yang tawar hati dan seterusnya, tidak mencari hal-hal spiritual ya, karena udah terkontaminasi ya, sudah terjebak, sudah dibombardir dengan pilihan-pilihan lain gitu. Ya, jadi itu yang kalau buat saya pribadi harus belajar cukup gitu ya, jangan mencari-cari pilihan lain gitu. Ya cukup yang ada, cukup ya, apalagi kalau sekarang buat kita yang bisnis gitu ya, atau bergumul di teknologi, misalnya mulai ada AI baru, ada teknologi AI itu bisa membuat tidak tenang gitu, karena harus menyesuaikan, terus belajar terus sampai nggak ada habis ya. Jadi malah mengorbankan waktu yang lain, waktu yang lebih berharga, dekat dengan Tuhan terkorbankan biasanya gitu. Oke, ini sepertinya masih belum ini ya, belum mendarat nih. Paradox of choice ini. Oke. Akan lebih, ini kan udah 3 kali pertemuan ya bahas paradoks. Ini kok Yuli di spotlight ya? Oh, teman-teman bisa dengar ulang di YouTube kan, supaya pertemuan minggu depan lebih mudah. Iya. Oke. Sudah tidak ada teman-teman? Kalau sudah tidak ada, kita tutup dalam doa ya. Ya. Mari kita doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran yang sudah Engkau sampaikan malam hari ini melalui hamba-Mu yang terkasih, mentor kami Bapak Anton. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk lebih dalam mengerti lagi mengenai paradoks dalam pilihan ini, supaya kami dapat memahami kebenaran sejati
di dalam menghadapi banyaknya pilihan, di dalam paradoks yang kami akan hadapi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan hadir memberikan kami kebenaran, memberikan kami hikmat, sehingga kami tidak mudah goyah, tapi kami memiliki satu landasan yang kuat, sehingga kami senantiasa mampu memilih mana yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kami. Tuhan sadarkan kami bahwa banyak hal yang akan menyeret kami untuk membuat kami tawar hati dengan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami supaya sungguh-sungguh dengan kami belajar firman-Mu malam hari ini dan semua kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, biarlah kami semakin hari semakin berapi-api di dalam Tuhan. Semakin hari kami semakin rindu akan Tuhan. Semakin hari kami semakin mencintai Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dalam perjalanan iman ini, kami semakin bertekun mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk malam hari ini, berkat hamba terkasih mentor kami Bapak Anton. Bila Tuhan mengaruniakan hikmat-Mu atas hamba-Mu, dan Engkau menuntun hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Bila di pertemuan minggu depan, kami semakin diperlengkapi mengenai paradoks yang senantiasa disampaikan oleh hamba-Mu sepanjang 2 minggu ini Tuhan. Biarlah Engkau menaruh hikmat-Mu untuk menyampaikan kepada kami. Dan kami semua yang mendengar, Tuhan tolong kami, untuk kami dapat lebih dalam lagi mengerti mengenai kebenaran yang disampaikan hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Teman-teman kami yang tidak sempat hadir malam hari ini, yang dalam kelemahan tubuh kami doa Tuhan berkati, biarlah Engkau yang memberi kekuatan kepada mereka, sehingga mereka mampu menanggung dalam situasi sakit sekalipun, mereka mampu memiliki kekuatan karena Engkau hadir menolong setiap kehidupan mereka. Dan dalam perkenanan-Mu, biarlah Engkau yang menyembuhkan mereka dan menjadikan mereka tahir kembali. Bahkan teman-teman kami yang lain yang tidak sempat kami sebutkan namanya, Tuhan menolong mereka. Bahkan yang ulang tahun hari ini ada Yanti Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai terus anak-Mu ini supaya kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan kepadanya, biarlah terus dia pakai untuk mempermuliakan nama-Mu dalam kehidupannya. Dia pakai untuk semakin bertumbuh sampai pada satu tingkat kepenuhan, yaitu kepenuhan akan Kristus Yesus di dalam kehidupannya. Bapa di surga, kami mengakhiri Zoom kami malam hari. Kami serahkan seluruh hidup kami ke tangan-Mu. Malam telah menyelubungi kehidupan kami, tapi satu hal kami percaya, kami senantiasa ada di dalam tangan Tuhan yang perkasa. Dan biarlah dalam perkenanan-Mu Tuhan, Engkau membangunkan kami kembali besok dari tidur kami, dan biarlah kami boleh mencari Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami, menghadirkan Tuhan dan menyatakan bahwa kami ini adalah anak-anak yang senantiasa rindu berjumpa dengan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang diberkati, bersama-sama kita katakan Amin. Thank